Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Admin harap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Oke, ini dia RX-79 BD1 Blue Destiny Unit 1 atau Unit 1. Mobil suit yang dikenal dengan sebuah sistem inovatif di masanya, yakni sistem Exam yang diperkenalkan pertama kali dalam game konsol Sega Saturn berjudul Mobile Suit Gundam Set Story The Blue Destiny yang dirilis pada tahun 1996. Game ini sendiri cukup populer di masanya sebagai salah satu game dengan cerita original yang hadir dalam bentuk game. Keberhasilan di game juga membawa kepopuleran dari Mobile Suit yang hadir dalam nih game, yakni Blue Destiny itu sendiri, atau pertama kali dikenal dengan GM Blue Destiny. Nah, pastinya kalau kalian penikmat game-game yang menggabungkan seluruh cerita dari garis waktu Universal Century, pasti udah gak asing sama nih Mobile Suit. Karena hampir di semua game yang berunsur gabungan seluruh cerita Universal Century atau UC, nih Mobile Suit masuk ke dalamnya. Nah, dalam beberapa karya rilisan dalam bentuk series animasi, nih Mobile Suit terkadang juga dimunculin walaupun hanya sekedar cameo yang lewat sebentar gitu. Ya memang nggak bisa dipungkiri nih Mobile Suit memang khas banget buat orang-orang bahkan admin sendiri. Seperti namanya yaitu Blue Destiny, warna biru yang terdapat dalam nih Mobile Suit cukup melekat di pikiran kita. Kalau pertama kali kita ngeliat nih Mobile Suit, warna birunya ini kayak langsung jadi sorotan gitu ya. Buat admin sendiri kalau inget Mobile Suit dengan warna biru di pikiran admin langsung kebayang aja tuh Blue Destiny dengan warna biru full di seluruh bodinya. Nah, Blue Destiny sendiri ini dikembangin oleh Federasi di bawah pengaruh pengembangan sistem Exam oleh Dr. Klaas Moses, seorang peneliti dari fasilitas penelitian Zion bernama Institut Flanagan. Yap, awalnya memang Dr. Klaas ini bekerja untuk Zion ya, di balik serangkaian penelitian pengembangan Mobile Suit. Namun perlahan selama Dr. Klaas menjalankan tugasnya dan mengabdikan dirinya bagi Zion, terkhusus terhadap penelitian-penelitian yang berhubungan dengan New Type, ia lalu menyadari suatu hal, bahwa diri manusia dengan kemampuan adaptasi di atas rata-rata yang disebut sebagai New Type secara tidak langsung akan mengancam populasi dari Old Type atau orang-orang biasa kebanyakan. Pada akhirnya hal ini tentunya akan merusak kestabilan kehidupan manusia. Orang-orang yang terlahir dengan New Type berpotensi mendominasi yang membuat tatanan kehidupan menjadi tidak seimbang. Hal inilah yang dipikirin oleh Dr. Klaas yang ia tuangkan ke dalam sebuah teori yang terdapat dalam bukunya Do Human Evolve into Exam, yang kemudian mengantarkannya kepada suatu penelitian akan sistem Exam. Nah, berbekal dari pemikirannya tersebut yang secara tidak langsung terfokus pada konsep anti-New Type, Dr. Klaas ini berhasil menciptakan sistem Exam yang dapat menyampaikan kemampuan bertempur Old Type seperti halnya kemampuan tempur milik New Type yang disebut-sebut sebagai sistem penghancur atau pemusnah New Type. Nah, pada awalnya ia mengujikan sistem Exam ini kepada Mobile Suit Zion, namun dirasa kurang puas dengan kinerjanya. Pada akhirnya dia menyerah pada pengembangan MS Zion tersebut, dan sejak saat itu ia memutuskan untuk membelot ke Federasi dan mulai melanjutkan pengembangan sistem Exam kembali, namun diuji cobakan ke dalam Mobile Suit Federasi, yakni Blue Destiny, yang menjadikan Mobile Suit Blue Destiny yang dilengkapi dengan sistem Exam memiliki kemampuan tempur layaknya iblis dengan kekuatan yang mematikan. Nah, berkat sistem Exam inilah Blue Destiny dapat bergerak bebas dan jauh lebih responsif dibandingkan Mobile Suit biasa sekelasnya. Kemampuan bertempurnya pun meningkat drastis dan dapat menyerang secara brutal tanpa pandang bulu. Nah, sistem Exam yang terdapat dalam Blue Destiny ini dibuat langsung oleh Dr. Klaas selama masih berada di Zion, berdasarkan subjek dari seorang New Type bernama Marion Wells. Marion sendiri menjadi bahan eksperimen di mana pikiran serta mentalnya sebagai seorang New Type ditiru dan disalin ke dalam sistem Exam yang membuat dirinya tidak sadarkan diri selama sistem ini diaktifkan. Hal inilah yang ngebuat Mobile Suit dengan sistem Exam dapat lepas kendali dan menjadi brutal. Ya, bisa dibilang nih Mobile Suit dapat bergerak kayak semacam punya kecerdasan buatan gitu yang diperoleh dari pikiran Marion itu sendiri. Nah, pengembangan Blue Destiny ini terus diuji cobakan kurang lebih selama peristiwa Wonder War, di mana seorang petugas teknisi Federasi bernama Alf Kamra bertanggung jawab dalam uji cobanya. Alf Kamra ini menjadi penguji dari Blue Destiny dengan sistem Exam yang dibangun oleh Dr. Klaas, yang mana pada mulanya Federasi menguji cobakan sistem Exam ini berdasarkan unit GM Ground Type. Namun karena MS GM Ground Type tidak mampu menyesuaikannya yang ngebuat nih MS bakal cepat panas jika dipasangkan sistem Exam ini. Nah, dengan tergesa-gesa mengingat masih pada situasi genting perseteruan dengan Zion, maka digantikanlah unit dasarnya dengan rangka badan dari Gundam Ground Type yang dapat menyesuaikan kinerja Exam sistem ini. Namun bagian head atau kepalanya tetap dengan bagian kepala dari GM Ground Type ya. Hal ini dikarenakan pada saat itu sistem Exam yang sudah terlanjur terpasang di bagian kepala GM. Makanya pada awalnya nih Mobile Suit disebut sebagai GM Blue Destiny. Namun kemudian sebutan GM pada namanya dihapuskan dan mulai dikenal dengan sebutan Blue Destiny Unit 1 dengan tujuan untuk membedakan Blue Destiny lainnya yakni Unit 2 dan 3. Nah, Blue Destiny dapat dikatakan sebagai Mobile Suit terkutuk ya karena sistem Examnya. Nah, di
diceritain selama uji cobanya berlangsung, beberapa kali Blue Destiny ini dipiloti oleh orang yang berbeda dan selalu berakhir tewas karena tidak mampu menyeimbangi tekanan yang diberikan oleh sistem exam ini. Hal ini yang kemudian IMS mendapat julukan sebagai Blue Reaper karena sering memakan korban. Warna biru yang terdapat dalam nih Mobile Suit kayak ngelambangin kegelapan gitu dan tanpa ampun bagi orang-orang New Type. Makanya warna biru yang melekat dengan Blue Destiny ini adalah warna yang dipilih langsung oleh Dr. Class, yang menurutnya New Type hanya dapat melihat warna alam semesta dengan warna biru. Makanya bagi Dr. Class dengan pemikiran anti New Type-nya tersebut, warna biru ini seolah-olah adalah warna ancaman bagi New Type yang layak untuk dibasmi saking ganasnya. Nah, namun diceritain setelah berkali-kali memakan korban, terdapat satu pilot yang berhasil mengimbangi kemampuan dari Blue Destiny ini. Ia adalah Yu Kajima, pemuda tangguh yang tergabung ke dalam tim Jinny Peak bersama 3 rekan lainnya, di mana Yu sendiri merangkap sebagai pemimpin di tim tersebut. Nah, tim Jinny Peak ini sendiri merupakan satuan unit yang bertugas untuk menguji Mobile Suit eksperimen sebelum diproduksi secara massal atau disebut sebagai unit kelinci percobaan gitu. Nah, alasan yang ngebuat Yu ini terpilih menjadi pilot dari Blue Destiny ialah karena performa bertempurnya yang diamati oleh Alph pada saat Blue Destiny Unit 1 ini yang sedang diuji cobakan lepas kendali dan kabur. Di situ Yu berhasil mengendalikan keadaan dan mampu bertahan dari serangan Blue Destiny. Karena performa yang tersebut, Yu terpilih menjadi pilot baru dari Blue Destiny ini. Meskipun semenjak itu dia mulai merasakan keanehan dalam dirinya, seperti sistem exam seakan-akan mulai menghantui dirinya lewat diri Marion. Buat admin, Yu Kajima ini termasuk salah satu main karakter yang punya citra yang kuat. Ditambah juga disebutin kalau Yu ini bukan seorang pilot sembarangan. Meskipun tidak terlahir sebagai seorang New Type, kemampuan bertempurnya bisa dikatakan di atas rata-rata, termasuk ke dalam pilot berbakat atau pilot S Federasi gitu. Nah, Yu ini disebutin juga ada selama peristiwa Axis di Char Counter Attack, meskipun tidak ditampilin ya. Dalam peristiwa tersebut, dia ikut ngedorong Axis, di mana pada saat itu dia disebutin kalau dia memiloti Jegan, yang mana Jegan sendiri pada saat itu masih diproduksi dalam jumlah terbatas. Jadi nggak sembarang orang bisa membeloti Jegan itu. Makanya tokoh Yu Kajima ini bisa dibilang ya bukan protagonis sembarangan. Gak istimewa kayak protagonis lainnya yang terlahir sebagai New Type, tapi gak bisa dipandang sebelah mata juga. Buktinya Yu Kajima dapat bertahan setelah menerima efek luar biasa yang dihasilkan dari sistem exam dari Blue Destiny ini. Nah, tapi memang seberbahaya apakah sistem exam itu? Nah, sistem exam sendiri ini memang pada dasarnya dibuat dengan tujuan sebagai senjata pemusnah New Type, seperti konsep yang dibangun oleh Dr. Class sendiri. Jadi tahu sendirilah, namanya pemusnah pastinya memang dirancang seberbahaya itu. Dimana pada saat exam sistem ini diaktifkan, bagian mata atau sensor optik dari Blue Destiny ini akan berwarna menyala dengan warna merah. Kemampuan dari Blue Destiny mulai dari kecepatan sampai refleks serangan meningkat jauh. Namun hal ini berbahaya bagi pilot yang berada di dalamnya, yang mana jika pilot tersebut tidak mampu mengimbanginya, maka pilot tersebut kemungkinan akan tewas karena serangan otak yang diterimanya akibat sistem exam yang dibangun atas jiwa atau pikiran Marion yang tidak stabil. Makanya selain pilot sendiri yang harus mengimbanginya, Blue Destiny ini dengan sistem exam ini harus juga mampu menerima pilot tersebut untuk mengendalikannya. Anggapannya kalau dia sesuai dengan pilotnya, ya dia bakal menerima pilot tersebut untuk memelotinya. Kalau tidak, ya nyawa taruhannya. Nah, sebenarnya sistem exam ini bisa juga disamakan kayak sistem NTD atau New Type Destroyer ya, yang terdapat dalam Unicorn Gundam, sama-sama Mobile Suit penghancur New Type gitu. Bedanya NTD ini dikembangin lebih lanjut dari penelitian akan Psycho-Frame, sedangkan sistem exam ini dibangun atas entitas manusia sehingga seakan-akan ya kayak semacam punya kecerdasan buatan sendiri gitu. Namun bisa dibilang ini berbahaya ya di masanya, dan dapat dikatakan proyek gagal karena sistem exam yang dibangun masih terdapat beberapa kelemahan. Nah, makanya diceritain untuk menahan sistem exam ini mengamuk secara berlebihan, Alph Camera memasangkan pembatas yang membatasi output sistem exam ini. Nah, dalam ceritanya, Blue Destiny ini terlibat pertempuran sengit dengan Mobile Suit Gion, yaitu Ifrit Custom, yang juga ditanamkan sistem exam serupa seperti halnya Blue Destiny. Setelah pertempuran tersebut, kedua Mobile Suit sama-sama kalah, di mana Blue Destiny harus menerima tebasan di bagian kepalanya yang ngebuat sistem exam menjadi mati, karena pusat sistem exam sendiri yang terletak di bagian kepala. Makanya kelemahan dari Blue Destiny ini ya di bagian kepalanya. Nah, atas kejadian itu, untungnya Yu Kajima berhasil selamat dan Blue Destiny Unit 1 ditinggalkan. Namun setelah kejadian itu, kemudian Federasi mulai menguji cobakan kembali dengan Blue Destiny Unit 2 dan 3. Oh ya, kalau bahas soal persenjataan dan fitur, persenjataan yang terdapat dalam Blue Destiny ini standar-standar juga. Ya umum lah kayak Mobile Suit Federasi lainnya, kayak Falcon Gun yang terdapat di kepala dan juga di bagian dada, lalu ada beam saber, beam rifle, machine gun, serta ada juga semacam senjata kayak kabel penarik gitu yang dikeluarin lewat bagian sekitar pinggang. Nah, kalau soal fitur udah jelas pastinya ada fitur exam itu sendiri. Namun adanya fitur sistem exam ini dengan berbagai kecepatan dan responsif kontrol yang ditawarkan, sistem exam ini juga harus diimbangi dengan fitur magnet coating, seperti yang terdapat dalam Gundam RX-78 yang dipiloti oleh Amurorai. Nah, adanya magnet coating ini ngebuat Mobile Suit jauh lebih responsif terhadap beban gerakan yang dilakukan pada saat bertempur.
Makanya meskipun Blue Destiny ini bergerak secara brutal dan tidak terkontrol akibat adanya sistem exam ini, bagian body-bodinya nggak cepat mengalami kerusakan akibat tekanan pergerakan. Ya, semua ini karena adanya magnet coating ini. Ya, secara keseluruhan buat admin sendiri, satu hal yang ngebuat nih Mobile Suit istimewa ialah sistem examnya. Bisa dibilang nih sistem merupakan akar yang menjadi dasar terciptanya sistem-sistem Mobile Suit dalam garis UC yang banyak jenisnya di kemudian hari, dimana Mobile Suit bukan hanya sebagai mesin bergerak yang dapat dikontrol, melainkan juga sebuah mesin yang memiliki kepekaan responsif terhadap penggunanya. Buktinya bisa dikatakan penelitian akan jenis seperti exam ini terus berlanjut ya. Contohnya aja kayak sistem NTD yang dibuat oleh Anaheim Electronic yang hampir menerapkan konsep yang sama, atau ada juga sistem Hades yang merupakan penelitian lanjutan dari basis data yang diperoleh dari sistem exam. Nah, kalau menurut kalian gimana nih tanggapan kalian soal Blue Destiny ini dengan sistem examnya? Kita diskusi di kolom komentar ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu yang bisa admin bahas di video kali ini, karena pada dasarnya admin juga manusia yang penuh dengan dosa. Jika admin ada salah ucap dalam penyampaian informasi, tolong diperbaiki ataupun dilengkapi. Akhir kata, jangan lupa subscribe, like, komen kalau kalian mau ngasih saran ke admin bahas apa berikutnya, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye!